Ibu lanjut lagi, ya ampun HP ini mati. Kita lanjut lagi untuk faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Itu biasanya eratnya kaitannya dengan hal-hal yang bersangkutan tentang pertama ya, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap tujuan yang akan dicapai. Jadi jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap tujuan yang akan dicapai. Terus yang kedua itu faktornya disiplin dan berani disiplin dan berani berbuat karena memiliki potensi, bakat, pengalaman, dan pengetahuan pada bidang bisnis yang dipilihnya. Karena adanya keyakinan kepercayaan diri yang kuat dan karena memiliki fasilitas-fasilitas untuk menunjang kelancaran usaha yang cukup memadai. Di situ bahwa jujur itu utama dan disiplin yang berani ya, disiplin dan berani. Terus yang C, dapat melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Jadi selain itu yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan dipengaruhi oleh hal-hal yaitu pertama, pola pikir yang mengarah pada sikap dan kemauan untuk sukses, kepribadian yang kuat untuk sukses, kecakapan dalam mengelola usaha untuk sukses, menerapkan manajemen usaha yang baik, dan berani menanggung risiko dalam usaha atau bisnis ya. Secara singkat, keberhasilan usaha atau bisnis wirausahawan dalam mengelola usahanya dapat diidentifikasikan dengan sikap dan kemampuan serta tindak-tindakan yang nyata. 2. Keberanian untuk berinisiatif. 3. Kecakapan dan keahlian dengan bidang usahanya. 4. Pengalaman dan pendidikan ya. Terus kegagalan wirausahawan. Kegagalan wirausahawan itu ada beberapa alasan utama atau kelemahan dalam usaha bisnis. Secara umum dapat diidentifikasi sebagai yang pertama ya, jarang mempunyai perencanaan yang tertulis. 2. Tidak memiliki pendidikan yang relevan. 3. Tidak berorientasi ke masa depan. 4. Kurang spesifikasi. 5. Jarang mengadakan inovasi. 6. Tanpa pembukuan yang teratur. 7. Tidak mengadakan analisis pasar. 8. Kurang mengetahui hukum dan peraturan. Ke-9 itu kurang pengetahuan hukum dan peraturan, dan ke-10 kurang pembelajaran ilmu modern. Itulah kegagalan yang didapat ya. Terus sedangkan beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha ya. Jadi penyebab kegagalannya itu tidak adanya perencanaan yang matang, terus bakat yang tidak cocok, kurang pengalaman, tidak mempunyai semangat berwirausaha, kurang modal, lemahnya pemasaran, serta tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Di situ adalah penyebab kegagalannya banyak. Jadi dalam kenyataannya ternyata keberhasilan seorang wirausaha tidak mutlak terhadap pada pendidikan yang mereka miliki, tetapi justru tergantung pada kemauan dan keberanian mereka dalam memulai dan menjalankan usahanya. Terbukti banyak pula wirausahawan yang berpendidikan rendah tetapi sukses dalam berwirausahawan. Akan tetapi hal ini bukan berarti pendidikan yang dimiliki seseorang tidak memiliki andil dalam keberhasilan usaha seseorang ya. Jadi terbukti ya, jadi bahwa pula wirausahawan yang berpendidikan rendah tetapi sukses dalam berwirausaha ya, karena bukan berarti pendidikan yang dimiliki seseorang tidak memiliki andil dalam keberhasilan usaha seseorang. Dan juga pengalaman berharga itu juga adalah pembelajaran pendidikan yang sangat berharga. Jadi ketika kalian mempunyai bakat dan kemauan dalam usaha yang kalian miliki, bakat kalian transfer dengan
usaha atau mencoba-coba usaha tersebut, ya bisa jadi kalian juga akan menjadi pewirausahaan yang sukses ya, karena pengalaman itu sangat berharga ya. Terus kita lanjut ke perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi budaya tradisional itu sebagai sumber inspirasi ya, budaya tradisional itu sebagai sumber inspirasi ya. Budaya tradisional di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi budaya tradisional itu dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan budaya artefak atau objek budaya. Jadi ada dua, budaya tradisi itu dapat dikelompok menjadi dua, itu budaya non benda dan artefak objek budaya. Jadi yang pertama di semester ini kita membahas tentang non benda dulu, budaya non benda. Jadi untuk semester 2 nanti kita membahas tentang artefak atau objek budaya. Jadi budaya non benda diantaranya itu apa contohnya, yang sedang mana kalian kemarin telah melaksanakan tugas yang telah ibu berikan. Jadi kalian harus tahu ya bahwa budaya non benda itu contohnya ada pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Jadi sudah banyak yang tahu bahwa contoh dari non benda. Nah, setiap jenis budaya tradisi baik non benda maupun artefak atau objek budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan ya. Jadi inspirasi apa saja yang kalian dapat, kalian bisa kembangkan untuk menjadi produk kerajinan. Contohnya itu setiap daerah itu dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang dimana mengambil inspirasi dari budaya tradisional dari daerah masing-masing. Terus kekayaan budaya itu sangat banyak ya, tradisi Indonesia itu ada kearifan lokal. Jadi kalau kita contohkan pada Banyuasin daerah kita itu banyak sekali inspirasi yang kalian dapat baik dari tarian, terus ceritanya, cerita rakyat dan lain-lain ya. Terus sumber daya material baik, kita lanjut lagi.